Mengikuti sejumlah informasi terkini dalam siaran berjaringan Gema Saripati Nusa 4. Dan sebelum kami hadirkan pendengar Kiprah Desa, kami sampaikan terlebih dahulu info pemanggilan sidang ditujukan kepada Baharudin T. bin Denggadong. Tempat dan tanggal lahir Makassar 18 Agustus 1971. Tempat kediaman dahulu di BTN Mangga 3 Blok B1 nomor 30, RT 4 RW 3 Kelurahan Pacerakang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar, namun sekarang yang bersangkutan tidak diketahui keberadaannya baik di dalam maupun di luar negara Republik Indonesia. Adapun isi info pemanggilan sidang agar Saudara Baharudin bin Denggadong datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Makassar pada Senin 11 April 2022 pukul 9 bertempat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Makassar di Jalan Perintis Kemerdekaan kilometer 14. Selanjutnya pendengar, info pemanggilan sidang kami terima masih dari Pengadilan Agama Makassar, kali ini ditujukan kepada Indriani binti Idris Daeng Situju. Tempat dan tanggal lahir Makassar 5 Mei 1991, tempat kediaman dahulu ini tidak dicantumkan dan sekarang tidak diketahui keberadaannya di dalam dan di luar wilayah Republik Indonesia. Adapun isi info pemanggilan sidang agar Saudari Indriani binti Idris Daeng Situju datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Makassar pada Selasa 10 Mei 2022 pukul 9 bertempat di ruang sidang 2 Pengadilan Agama Makassar di Jalan Perintis Kemerdekaan kilometer 14. Pendengar Pro 1, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami, dan untuk selanjutnya kami hadirkan Kiprah Desa selama kurang lebih setengah jam ke depan hingga pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Tetaplah bersama kami. Pro 1 RRI Makassar, Kanal Inspirasi. Kiprah Desa, Pro 1 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar. Senang sekali malam hari ini kami temani Anda kembali dalam siaran Kiprah Desa. Dan untuk siaran Kiprah Desa malam hari ini di kebersamaan kita Jumat tanggal 14 Januari 2021 bersama saya Idam yang menemani Anda dan tentu dengan narasumber kami. Dan pendengar, untuk malam hari ini di edisi Jumat 14 Januari 2022 saat ini kami membahas mengenai statistik tahun 2021, laporan masyarakat Sulsel, substansi desa, dan hal ini akan dijelaskan oleh narasumber. Alhamdulillah sudah bersama kami di studio Pro 1 RRI Makassar. Anda juga bisa melihat beliau di live streaming kami saat ini selain melalui AM di 630 kHz dan FM di 94,4 MHz. Anda juga bisa menyaksikan melalui streaming di YouTube RRI Makassar dan juga di fanpage Facebook Pro 1 RRI Makassar. Dan pendengar, kami juga ingatkan Anda sebentar yang ingin bergabung bersama kami menyampaikan komentar atau ada laporan terkait pelayanan publik, Anda boleh sampaikan melalui telepon interaktif di 082134 kali 9440 termasuk di nomor WA, dan juga untuk Anda yang saat ini menyaksikan bisa meninggalkan kolom komentar. Di studio Pro 1 RRI Makassar kita sudah bersama dengan asisten pemeriksaan laporan Ombudsman RI Perwakilan Sulsel. Kita bersama dengan Bapak Herwin Gunawan SIP MSI. Kita sapa beliau. Assalamualaikum, selamat malam Pak Herwin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Selamat malam, terima kasih Pak Herwin sudah hadir langsung di studio Pro 1 RRI Makassar malam hari ini. Dan ini sudah yang beberapa kali juga nih perwakilan Ombudsman untuk berbicara di RRI Makassar. Kabar sehat Pak Herwin? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung sebentar bersama kami ingatkan kembali di 082134 kali 9440. Pak Herwin, terkait topik kita statistik tahun 2021 laporan masyarakat Sulsel substansi desa, ada pengantar terlebih dahulu yang ingin disampaikan. Silahkan Pak Herwin. Baik, terima kasih. Untuk tahun 2021 Ombudsman RI Provinsi Sulawesi Selatan sendiri
khusus untuk membahas mengenai substansi desa, kami khususnya di tim pemeriksaan laporan memeriksa 10 aduan masyarakat yang melaporkan khusus untuk substansi desa. Jadi ada 10 laporan yang kemudian bersubstansi desa. Adapun laporan lain memang akan terkait juga dengan desa seperti laporan dengan substansi pertanahan, kadang nyerempet juga dengan desa. Tapi khusus untuk substansi desanya ada 10 laporan dan 10 laporan itu tersebar ke sekitar 6 kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Dan kalau kita lihat tren yang terjadi di Ombudsman sendiri, khususnya Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Selatan, untuk substansi desa dominan aduan masyarakat mengenai efek dari adanya pilkades. Jadi dimulai dari proses pemilihan sampai pasca pemilihan pilkades. Nah, untuk di tahun 2021 sendiri sangat masif memang laporan terkait pilkades tersebut. Dan adapun hal-hal lain yang saya bilang tadi yang menyerempet terkait desa itu ada di substansi, banyak di substansi agraria. Karena desa juga banyak mengeluarkan produk-produk yang berkaitan dengan proses masyarakat untuk mengurus sertifikat-sertifikat di kantor Badan Pertanahan Nasional. Itu mungkin sementara pengantar terkait substansi desa yang dilaporkan di Ombudsman. Jadi seperti yang saya jelaskan bahwa dominan untuk tahun 2021 dan kami prediksi untuk tahun 2022 akan terjadi hal yang sama, mengingat ada beberapa kabupaten yang akan melakukan pilkades serentak di awal tahun. Misal kita lihat di Kabupaten Bulukumba sekitar 38 desa akan melakukan pemilihan kepala desa serentak dan ada sekitar 20 lebih juga di Kabupaten Baru yang akan melakukan pilkades serentak, dan beberapa kabupaten pun kami ketahui informasinya akan melakukan hal yang sama, mengingat mungkin ada yang ditunda pada tahun 2021. Itu mungkin. Ya. Terima kasih Pak Herwin yang sudah menyampaikan pengantar kaitan topik kita statistik tahun 2021 laporan masyarakat Sulsel substansi desa. Nah, untuk substansi desa ini mencakup apa saja sih Pak Herwin untuk laporannya? Ya, untuk laporan yang banyak dilaporkan di tahun 2021 terkait substansi desa, yang pertama ya terkait proses pemilihan pilkadesnya. Kemudian pasca pemilihan pilkades ada tren seperti ini, bahwa ada hal lucu yang selalu kami temukan bahwa produk hukum pertama yang dikeluarkan oleh kepala desa yang kemudian akhirnya banyak dijadikan laporan baik itu di Ombudsman ataupun di Pengadilan Tata Usaha Negara, yaitu produk hukum pertamanya kepala desa setelah dilantik, yakni selalu kami temukan SK pertama dari kepala desa adalah pengangkatan dan pemberhentian ke perangkat desa. Nah, jadi setelah terpilih kemudian terjadi perombakan struktur organisasi, sementara hal tersebut harusnya mengikuti aturan main sesuai dengan peraturan Mendagri nomor 67 tahun 2017 tentang pengangkatan dan pemberhentian kepala desa, perangkat desa. Nah, itu yang kadang dilewatkan oleh kepala desa baru yang terpilih, sehingga menimbulkan banyak sekali riak-riak di perangkat desa yang kemudian tersisihkan. Nah, kami pun sadar bahwa terjadi keresahan pastinya oleh kepala desa terpilih untuk bekerja sama dengan perangkat desa yang mereka identifikasi tidak bersama dia atau tidak menjadi timnya pada saat terjadi pilkades. Cuman sekali lagi kami bilang bahwa aturan main untuk pemberhentian dan perangkat desa sudah jelas dalam Permendagri 67 tahun 2017 dan itu harus dipatuhi sebenarnya. Ya. Nah, selain laporan terkait pilkades dari 10 laporan aduan di 2021 tadi Pak Erwin ya. Ini apa-apa saja kemudian selain pilkades? Selain pilkades ada 1-2 laporan terkait permintaan data. Contohnya ada masyarakat yang kemudian meminta data terkait
data sismiop atau data siapa sebenarnya pemilik lahan di tempat ini. Jadi peta blok yang dia minta di desa itu kemudian misalnya tidak diberikan oleh desa. Selebihnya memang full mengenai pemilihan kepala desa dan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa. Ya, itu Baik. dominasinya. Dari jenis-jenis aduan kemudian substansi desa ini kalau dari statistik di 2021 Ombudsman RI Perwakilan Sulsel ada di peringkat keberapa begitu? Kalau substansi desa memang kalau kita lihat memang mereka jauh di bawah 5 besar memang laporan di statistik selalu pastinya di bawah 5 besar karena setiap tahunnya memang substansi yang paling banyak diadukan di Ombudsman yaitu substansi terkait pemerintah kabupaten atau kota dan paling banyak selalu adalah agraria dan kepolisian. Agraria dan kepolisian. Baik, dan substansi desa ini di bawah 5 besar. Di bawah 5 Iya. besar. Nah, untuk evaluasi di 2021 ini apakah kalau melihat masyarakat di pedesaan kemudian untuk sadar menyampaikan aduan, menyampaikan laporan ini seperti apa sih? Oke, kalau melihat kesadaran dari masyarakat desa sendiri, kami melihat masih kurang sih mengenai akses atau kesadaran mereka untuk mengadu. Kita bisa lihat saja dari substansi aduan yang masuk ke Ombudsman hanya mengenai perangkat desa, bukan mengenai pelayanan desa kepada masyarakatnya. Jadi padahal jelas juga diatur dalam Permendagri bahwa ada standar pelayanan minimal desa. Nah, ada standar yang harus disiapkan oleh pemerintah desa atau perangkat desa untuk menstandarkan kantornya yang diatur dalam Permendagri tersebut. Nah, itu yang harusnya menjadi kedepannya mudah-mudahan masyarakat dengan masifnya kita selalu melakukan interaksi baik ketika kami turun ke lapangan ataupun melalui kanal-kanal seperti ini, kami harap akan banyak di tahun 2022 yang betul-betul menuju ke pelayanan desa kepada masyarakat sendiri. Gitu. Ya. Kalau melihat kemudian ada 10 laporan, ini apakah sudah sesuai dengan target Ombudsman kemudian dan seperti apa yang dilakukan agar masyarakat kemudian secara sadar dan berani kemudian untuk menyampaikan aduan, atau adakah kemudian di 2022 ini inovasi-inovasi yang dilakukan untuk menjemput misalnya begitu agak untuk masyarakat yang mungkin masih malu atau belum berani untuk melaporkan? Oke, Ini baik. seperti apa? Baik, setiap tahunnya kami memang punya agenda namanya penerimaan dan verifikasi laporan on the spot. Jadi kami akan turun langsung ke beberapa titik yang kami ketahui banyak terjadi interaksi antara masyarakat dengan pemberi layanan, khususnya beberapa instansi yang memang sangat menjangkau ke layanan sampai tingkat bawah. Sayangnya memang di tahun 2021 kami belum sampai ke desa. Jadi di tahun 2021 sendiri kami memang memprogramkan di beberapa tempat yang akses masyarakatnya sangat tinggi. Contohnya di tahun 2021 kami melakukan VVL on the spot tersebut yang pertama di Pelabuhan Penyeberangan Bulukumba Selayar. Ya. Nah, kemudian ada di Disduk Capil Kabupaten Maros, di Disduk Capil Kabupaten Bone, dan di Bandara Sultan Hasanuddin. Nah, tahun 2022 pun kami lihat tadi sudah ada di mata anggaran tetap dianggarkan untuk VVL on the spot ini, sehingga nanti kami akan kemudian rapatkan karena kami sudah ada di 4 kabupaten tersebut. Kami coba cari ke kabupaten lain lagi yang ketika kami rilis nanti mengenai statistik tahunannya, mungkin kabupaten tersebut tingkat aduan masyarakatnya ke Ombudsman masih kurang. Nah, sehingga kami bisa mencari titik tempat untuk melakukan VVL on the spot di kabupaten tersebut gitu. Baik. Dan untuk kita juga mengajak masyarakat Pak Herwin ya, untuk Anda pendengar yang saat ini tengah mendengarkan, termasuk juga yang menyaksikan melalui streaming di Facebook Pro 1 RRI Makassar dan di YouTube RRI Makassar, Anda bisa bergabung bersama kami
menyampaikan komentar Anda termasuk juga aduan pelayanan publik melalui telepon interaktif di 082134 kali 9440. Dan dari kemudian statistik tahun 2021 laporan masyarakat Sulsel terkait substansi desa ini seperti apa kemudian penyelesaiannya, dan kami akan bacakan juga sebentar komentar dari masyarakat. Kita jeda dulu Pak Herwin ya, kami kembali pendengar sesaat lagi, tetaplah di Kiprah Desa. Apa sih? Ayah lagi menanam bibit dalam polybag. Terus ayah untuk apa? Adek, menanam pohon itu manfaatnya sangat besar. Salah satunya memulihkan dan meningkatkan fungsi lingkungan, baik sebagai pengatur tata air dan pelindung dari polusi. Oh, begitu ayah. Penghijauan berperan dan berfungsi agar lingkungan lebih sejuk dan nyaman, dan segar sumber oksigen, perlindungan terhadap kondisi alam, angin kencang, terik matahari, gas atau debu-debu, keindahan, kesehatan, rekreasi dan pendidikan. Alhamdulillah, kini aku merasakan manfaatnya. Alam ini begitu indah dan segar. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia. Anda dalam situasi keadaan darurat? 112 gawat darurat, laporkan kejadian Anda. Segera hubungi nomor darurat 112, bisa melalui telepon seluler maupun telepon rumah, atau melalui pesan WhatsApp ke 0811 400 112. Pelayanan panggilan darurat bebas pulsa untuk melayani masyarakat Kota Makassar dalam kondisi darurat. Informasikan lokasi Anda maupun patokan jalan. Ceritakan kejadian darurat yang Anda alami, petugas akan segera merespon pengaduan Anda dan menghubungkan secara cepat pengaduan laporan Anda. Seperti kecelakaan, kebakaran, kriminal, bencana alam, darurat medis, atau kondisi darurat lainnya yang mengancam jiwa Anda. Jangan lupa berikan nama dan konfirmasi telepon Anda. Ingat, layanan call 112 ini khusus untuk kejadian gawat darurat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar. RRI Playgo. Dengan satu sentuhan, Anda bisa mengakses Pro 3, Suara Identitas Keindonesiaan, Voice of Indonesia, Channel 5, RRI Radio untuk mengakses jaringan RRI Radio Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Net, tonton apa yang Anda dengar, RRI Online, RRI 30 Detik, Beyond, RRI Max, Editorial. Hanya dengan satu aplikasi, RRI Playgo. Pro 1 RRI Makassar, kanal inspirasi. Pendengar Pro 1, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami, yang saat ini mendengarkan termasuk menyaksikan live streaming kami di YouTube dan juga di fanpage Facebook Pro 1 RRI Makassar. Kita masih membahas statistik tahun 2021, laporan masyarakat Sulsel terkait substansi desa ini. Di awal tadi sudah dijelaskan oleh narasumber kita, Asisten Pemeriksaan Laporan Ombudsman RI Perwakilan Sulsel, Bapak Herwin Gunawan SIP MSI. Baik, Pak Herwin, ini melanjutkan tadi terkait masyarakat tentu juga ingin mengetahui begitu dari laporan-laporan yang masuk terkait substansi desa ini, bagaimana kemudian penanganan kasus yang dilakukan oleh Ombudsman dan penyelesaiannya seperti apa? Silakan Pak Herwin. Baik, untuk penyelesaian sendiri di tim pemeriksaan laporan, setiap aduan terkait desa khususnya yang kemudian diadukan misalnya kepala desa, perangkat desa, ataupun langsung dinas pemberdayaan masyarakat desanya, kami terikat MOU dengan setiap atau semua inspektorat di kabupaten kota. Jadi kami sudah melakukan MOU dengan pemerintah daerah, kemudian dilanjutkan dengan perjanjian kerjasama dengan inspektorat di setiap daerah, bahwa setiap aduan masyarakat yang
dilaporkan ke ombudsman akan kami koordinasikan ke inspektorat untuk ditindaklanjuti dulu di inspektorat. Nah, apabila kemudian dalam jangka waktu 7 sampai 14 hari tidak ada tindak lanjut dari inspektorat, maka ombudsman yang kemudian akan melakukan tindak lanjut sesuai dengan peraturan ombudsman. Nah, sejauh ini untuk 10 laporan yang masuk ini sedang sementara berproses dan dengan tingkat kerumitan masing-masing, sehingga kami selalu mengawali dengan surat koordinasi dulu dengan inspektorat. Kemudian apabila dipandang perlu dan memang untuk tahun 2021 kami memang beberapa kali mengunjungi langsung ke wilayah tersebut untuk memperoleh informasi secara komprehensif, baik itu dari sisi pelapor ataupun dari sisi terlapor, karena kan beberapa kasus memang punya kompleksitas masing-masing, sehingga kami memang harus sebelum menyimpulkan atau sebelum mengeluarkan produk akhirnya kami, yaitu laporan akhir hasil pemeriksaan, maka setiap pernyataan dari baik itu pelapor, terlapor ataupun pihak terkait itu harus tercatat dan harus kami sesuaikan dengan peraturan perundang-undangan, sehingga nanti laporan akhir hasil pemeriksaan yang keluar dari ombudsman itu tujuannya adalah melakukan tindakan korektif apabila ditemukan maladministrasi dan sebagai bahan edukasi kepada masyarakat apabila tidak ditemukan maladministrasi. Ya. Itu. Baik. Dan kami bacakan juga untuk pertanyaan dari masyarakat. Ini dari Ibu Fadilah yang menanyakan, kalau saya ingin melaporkan misal kepala desa yang korupsi, itu bagaimana caranya? Termasuk mungkin pendengar yang ingin mengetahui Pak Herwin untuk menyampaikan laporan, tata cara melapornya bagaimana dan kemana begitu? Baik. Perlu kami tekankan lagi untuk melakukan pelaporan di Ombudsman RI nanti akan ada tim. Jadi saya jelaskan bahwa ada 3 tim di setiap perwakilan. Ada namanya tim verifikasi laporan. Dia adalah tim yang pertama akan berkoordinasi dengan pelapor. Jadi dia yang kemudian menerima laporan, menyaring laporan sesuai kewenangannya kami. Kemudian jika sudah sesuai dengan kewenangannya kami dan jika syarat-syarat aduan sudah lengkap, maka akan dipindahkan ke tim namanya pemeriksaan laporan. Nah, tim pemeriksaan laporan ini kemudian yang menindaklanjuti sampai tadi saya bilang ada produk akhir, yaitu laporan akhir hasil pemeriksaan. Dan ada satu tim lagi yang berfungsi untuk melakukan pencegahan. Jadi ada tim satu namanya pencegahan. Nah, untuk melakukan pengaduan sendiri, untuk melakukan pengaduan di Ombudsman itu sudah ada kanal 137, itu langsung terkoneksi dengan Ombudsman RI Pusat. Jadi akan bertemu dengan call center pusat. Nanti call center pusat akan membagikan ke setiap wilayah, ataupun ketika Bapak Ibu sekalian mau lebih mudah lagi atau mengakses via WA atau telepon, bisa juga? Iya bisa. Okay. Untuk langsung ke perwakilan tanpa melalui call center pusat bisa melalui kanal 0811 236 3737. 3737. Nah, ketika Bapak Ibu sekalian menghubungi via WA ataupun via telepon langsung di kanal tersebut, nanti akan ada petugas yang tadi saya bilang namanya verifikasi tim penerimaan dan verifikasi laporan yang tugasnya akan menginformasikan kepada Ibu bagaimana syarat formil dan syarat material ketika hendak melaporkan di Ombudsman. Kemudian juga mereka yang akan menyaring dan mereka akan menginformasikan kepada Bapak Ibu sekalian terkait misalnya apabila aduan Bapak Ibu di luar batas kewenangannya Ombudsman. Perlu diketahui bahwa Ombudsman bukan satu-satunya lembaga pengawas, sehingga misalnya jangan sampai substansi aduannya tentang pengawasan pemilu atau misalnya keterbukaan informasi publik yang memang masing-masing sudah ada Bawaslu atau Komisi Informasi Pusat yang punya wewenang terkait hal tersebut. Makanya ini gunanya tim penerimaan dan verifikasi laporan yang akan berkoordinasi dengan Ibu atau Bapak pada saat mengadu di awal gitu. Oke. Termasuk ini bisa melaporkan tadi yang kepala desa yang diduga korup ya? Iya, makanya saya bilang nanti pada saat menghubungi tim VVL akan ditahu dulu apa sebenarnya kronologi runtutnya. Karena jangan sampai
yang dimaksud korupsi maladministrasi ataupun malah bukan maladministrasi tapi memang korupsi yang nanti akan wewenangnya misalnya ke KPK misalnya. Baik, gitu. baik. Ada ini juga ada yang menyampaikan semoga aduan masyarakat katanya ditanggapi begitu dengan serius, dan untuk kantornya sendiri di mana? Oke, untuk kantornya sendiri itu ada di Kompleks Plaza Alauddin Blok BB nomor 17. Jadi kalau warga kota masyarakat mungkin tahu McD Alauddin, itu ada di sekitar McD Alauddin. Jadi satu kompleks dengan McD Alauddin. Dulunya kalau kita lihat maps dia ada di bertetangga dengan kantor imigrasi. Cuman kantor imigrasi baru saja pindah ke Kabupaten Goa gitu. Baik. Dan untuk di 2022 ini agar kemudian masyarakat banyak menyampaikan begitu aduan, dan inovasi-inovasi apa saja sih yang dilakukan di 2022 ini oleh Ombudsman RI perwakilan Sulsel, Pak Herwin? Baik, terkait rencana di tahun 2022, hal-hal yang mungkin banyak akan kita lakukan adalah bagaimana kemudian memasifkan bentuk-bentuk kerjasama, khususnya misalnya ke universitas-universitas. Nah, karena kami melihat cukup efektif ketika kami melakukan kerjasama dengan universitas-universitas. Nah, khususnya di tahun 2022 ini sudah dibuka kemarin dengan salah satu universitas di Kabupaten Wajo yang melakukan seminar nasional yang menjadikan kami salah satu narasumber utama ke mahasiswa-mahasiswa tingkat akhir, dan kami selalu menganggap ini sangat efektif karena mahasiswa-mahasiswa tersebut kadang berasal dari desa-desa sebaran di kabupaten-kabupaten tersebut. Nah, hal yang sama juga terjadi di Kota Makassar. Di Kota Makassar sepanjang tahun bahkan sepanjang pandemi kami tetap menerima adik-adik mahasiswa angkatan akhir, angkatan semester 7, semester 8 yang melakukan magang. Kami tetap menerima karena kami bertujuan bahwa dengan mereka datang ke kantornya kami, mereka nanti akan menjadi sahabat-sahabat ombudsman yang kemudian akan menyebarkan informasi kepada masyarakat-masyarakat di lingkungannya, di desanya masing-masing, atau bahkan melakukan penelitian terkait ombudsman sehingga lebih masif lagi pengetahuan terkait ombudsman ini. Mudah-mudahan di tahun 2022 ini kami juga bisa melakukan MOU atau kerjasama dengan dalam bentuk tertulis seperti Pemda ke universitas-universitas yang ada di Sulsel yang memiliki jurusan, khususnya jurusan hukum dan jurusan ilmu administrasi. Sehingga nanti harapannya kami sahabat-sahabat ombudsman yang dulunya hanya tersebar banyak di Makassar akan tersebar di semua kabupaten kota, di desa-desa pun sudah tersebar nantinya. Nah, untuk harapan di 2022 ini terkait laporan masyarakat Sulsel, khususnya substansi desa, seperti apa Pak Herwin? Kami berharap dengan banyak rencana-rencana kami ke depan, mudah-mudahan semakin masif laporan masyarakat terkait desa, khususnya pelayanan minimal di desa. Jadi tidak melulu terkait pilkades, kemudian pemberhentian dan perangkat desa. Jadi kami harap pelayanan-pelayanan yang memang dikeluarkan produknya dari kantor atau pemerintah desa. Jadi sehingga masyarakat semakin paham atau pemerintah pun semakin paham bahwa ada banyak lembaga, ada banyak mata yang mengawasi mereka gitu. Baik. Nah, RRI Makassar tentu juga didengarkan begitu ya di pelosok-pelosok pedesaan hampir merata di Sulawesi Selatan. Ada himbauan atau yang ingin disampaikan untuk masyarakat desa yang saat ini mendengarkan? Silakan Pak Herwin. Baik, perlu diketahui bahwa kalau dilihat selalu terjadi fata morgana pelayanan publik, bahwa kadang kita berpikir bahwa suatu instansi yang kemudian tidak banyak dilaporkan sudah merupakan instansi yang pelayanannya baik. Tapi ternyata kesimpulan itu bisa jadi keliru karena hal tersebut bisa terjadi karena setiap instansi tersebut tidak punya kanal pengaduan atau masyarakat tidak punya akses mengetahui bahwa ternyata
ada sarana untuk mengadu, sehingga kami sangat mengimbau masyarakat, entah karena yang di pedesaan pun sekarang sudah melek internet, mudah-mudahan bisa mengetahui banyak terkait adanya kanal-kanal aduan untuk sampai ke titik desa, dan jangan, tidak usah ragu bahwa kami dalam melakukan pemeriksaan tidak sesuai undang-undang, kami bersifat imparsial, tidak memihak kepada siapapun. Kami bukan pengacaranya Bapak Ibu yang akan melapor, kami pun bukan kolega dari pemerintah. Jadi kami adalah jembatan antara masyarakat ataupun pemerintah, dalam hal tujuannya kami sama dengan tujuannya masyarakat, sama dengan tujuannya pemerintah, yaitu pelayanan publik yang baik itu. Baik Pak Erwin, karena waktu kita terbatas, ini kita sudah berada di segmen akhir kebersamaan kita. Terima kasih untuk penjelasannya yang tentu sangat bermanfaat untuk masyarakat desa, begitu menjembatani agar pelayanan publik khususnya di pedesaan bisa lebih baik lagi ke depannya. Sukses terus untuk Ombudsman RI Perwakilan Sulsel khususnya di 2022 ini. Dan pendengar, demikian kebersamaan kami dengan Asisten Pemeriksaan Laporan Ombudsman RI Perwakilan Sulsel Bapak Herwin Gunawan SIP MSI. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Herwin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dan pendengar, demikian kebersamaan kita di Kiprah Desa kali ini, dan selanjutnya kami akan bergabung dengan Pro 3 RRI untuk mengikuti Warta Berita pukul 20 waktu Indonesia Tengah, dan terima kasih untuk partisipasi dan kebersamaan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiprah Desa Pro 1 RRI Makassar.